Sedang asik menikmati makanan seorang pria, tiba-tiba ditarik paksa sekelompok orang hingga terjatuh di Jalan Hortikultura Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Para pelaku diduga penagih utang yang salah sasaran. Karena tak terima, korban pun melawan, dibantu beberapa warga. Aksi para pelaku pun terhenti dan langsung meninggalkan lokasi dengan sebuah SUV. Belakangan diketahui korban merupakan seorang pelatih bela diri MMA. Korban yang telah dihubungi berencana melaporkan kasus ini ke polisian dan mencari para pelaku. Dari Jakarta, Helmi Sanjambati News melaporkan. Molen ngeblong molen. Truk molen menabrak belasan sepeda motor yang terparkir di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir truk mengantuk hingga hilang kendali. Saat melaju, truk tiba-tiba oleng ke kiri mengakibatkan belasan sepeda motor mahasiswa dan ojek online rusak parah. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang dari arah Cikarang menuju Kalimalang sempat mengalami kemacetan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi News melaporkan. Inilah detik-detik tembok pagar rumah warga ambruk diterjang banjir di Kampung Sekeran Daru, Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, derasnya arus banjir juga menyeret dua mobil minibus sejauh 300 meter hingga satu minibus terperosok ke dalam sungai. Sedangkan satu minibus lain yang terseret banjir masih dalam pencarian warga. Warga pun bergotong royong menarik minibus yang tersangkut di aliran sungai. Peristiwa ini terjadi usai kawasan Kabupaten Bandung diguyur hujan dengan intensitas tinggi hingga membuat Sungai Cicukang meluap. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Juan Pangestu melaporkan. Komplotan pelaku begal dikejar warga di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat. Meski sempat ditodong dengan senjata api, warga tetap mengejar. Warga sempat menghentikan para pelaku, namun hanya satu orang yang bisa ditangkap. 3 orang lainnya berhasil meloloskan diri. Pelaku yang tertinggal akhirnya jadi bulan-bulanan warga. Pelakunya ada berapa orang? Wah, nggak tahu saya berapa. Juga soalnya nggak ngelihat, langsung cuma ngira-ngira dari sini aja, habis itu banyak orang. Ketangkep tadi. Nanti ketangkap katanya gebukin. Berapa orang ketangkep, Pak? 1. Warga kemudian menyerahkan pelaku ke Polsek Palmerah. Hingga kini, polisi masih memburu 3 orang pelaku lainnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani News melaporkan. Sepeda motor, perhiasan hingga celengan raib digondol pencuri di sebuah rumah di Srengseng Sawah, Jakarta. Sementara itu di Bekasi, seorang pria mencuri sepeda motor yang terparkir di depan toko. Dalam rekaman CCTV, pelaku perampokan berusaha menjebol rumah dan membawa kabur motor serta barang curian di Kampung Sawah, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Aksi pencurian menjelang maghrib membuat korban kehilangan benda berharga. Barang curian yang dibawa kabur pelaku, sepeda motor, perhiasan emas, jam tangan, telepon genggam hingga celengan. Menurut tetangga korban, pelaku kemungkinan lebih dari 1 orang. Dan saat kejadian, korban tengah pergi berobat ke rumah sakit. Motornya dulu diambil, terus malingnya coba congkel rumah. Akhirnya masuk dia. Dia masuk ke dalam kamar, itu kan kontrakan 2 kamar. Diambil, masuk ke kamar, itu ada 3 BPKB, katanya ada perhiasan, katanya juga ada 2 buah celengan yang diangkat. Kepolisian telah menerima laporan dari korban dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Warga di sekitar lokasi berharap kepolisian segera bisa menangkap pelaku dan juga meningkatkan patroli lingkungan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sanjambati melaporkan. Sepeda motor milik karyawan toko yang terparkir di Jalan Kiai Agus Salim, Bekasi Timur, Kota Bekasi, raib dibawa pencuri. Pelaku 2 orang berbagi peran, 1 mengawasi dan 1-nya mengambil motor yang terparkir di depan toko parfum. Sepeda motor masih terkunci stang. Hanya dalam hitungan menit, pelaku merusak kunci sepeda motor korban dengan kunci letter T.
Dia pakai helm, pakai penutup muka juga, jadi nggak kelihatan. Pada kejadian di sini gimana? Rame banget. Jam pulang kerja sore soalnya. Itu kejadian pertama kali? Iya, pertama kali. Kedua kali. Yang pertama di sana, di dekat Pape di sana. Sementara di pom bensin Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, seorang pria berseragam ojek online mencuri motor. Pelaku mengambil motor yang sedang ditinggal pemiliknya ke kamar kecil. Padahal motor diparkir di depan kamar mandi. Pelaku beraksi cepat. Para korban telah melaporkan kasus pencurian ke kantor polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dewi Astuti alias Mami, buronan internasional kasus penyelundupan 2 ton narkoba jenis sabu di Kepulauan Riau akhirnya ditangkap polisi. Ia dibekuk dalam operasi senyap lintas negara di Kamboja. BNN Republik Indonesia bersama Kepolisian Kamboja, KBRI Phnom Penh atas Pertahanan RI di Kamboja, serta Badan Intelijen Strategis TNI menangkap Dewi Astuti alias Mami di Sihanoukville, Kamboja. Wanita berusia 42 tahun ini merupakan buronan internasional dan aktor intelektual penyelundupan 2 ton sabu jaringan Golden Triangle yang digagalkan pada Mei 2025 lalu di perairan Karimun, Kepulauan Riau. Ia juga terlibat beberapa kasus besar tahun 2024 yang terkait jaringan Golden Crescent. Selain itu, Dewi Astuti merupakan rekruter dari jaringan perdagangan narkotika Asia Afrika yang juga DPO negara Korea Selatan. Selain Dewi Astuti, terdapat nama lain asal Indonesia yang mendominasi kawasan Golden Triangle, yakni Freddy Pratama. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara News melaporkan. Nekat mencuri sepeda motor, seorang perempuan muda ditangkap polisi di Surabaya, Jawa Timur. Ia kepergok warga saat mencuri bersama sang pacar. Sementara itu seorang pria membobol berangkas sebuah kantor distributor makanan. Wanita berinisial DN tak berkutik saat diperiksa petugas di Polres Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya, ia bersama kekasihnya mencuri sepeda motor di kawasan Tegal Sari. Berkeliling mencari sasaran motor yang parkir di minimarket yang tidak dikunci stang. Naas aksi mereka dipergoki warga. DN akhirnya ditangkap sementara kekasihnya kabur dengan sepeda motor. Namun pada akhirnya sang pacar tabrakan hingga tak sadarkan diri. Selain DN, polisi juga menangkap 43 pelaku curanmor lainnya. Sebanyak 8 orang itu adalah residivis yang sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya. Total kendaraan yang saat ini sudah bisa disita sebanyak 17 unit. DN dan para pelaku curanmor ini kini harus mendekam di sel tahanan polisi dan dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pembobolan berangkas uang di sebuah kantor distributor makanan di kawasan Lingkar Timur, Sidoarjo dilakukan seorang pria seorang diri. Sebelum masuk ke kantor, pelaku melakukan pemantauan di lokasi kejadian dan baru masuk. Pelaku membawa kabur uang 4 juta rupiah diambil dari berangkas. Pelaku ditangkap polisi warga Bolongdowo, Candi, Sidoarjo yang diduga sebagai pelaku pembobolan. Pelaku merupakan spesialis pembobolan kantor dan rumah yang biasa beraksi di wilayah kota Sidoarjo. Pelaku melakukan perbuatannya tersebut dengan cara masuk melalui atap, kemudian memaksa membuka laci yang ada di dalam ruangan di kantor tersebut dan mengambil uang tunai yang ada di dalamnya. Polisi hingga saat ini masih melakukan pengembangan kasus karena diduga melakukan aksi pembobolan lebih dari satu lokasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang wanita mencuri 1 karung beras 10 kg di sebuah warung sembako di Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Sementara itu seorang pria mencuri uang di masjid di Bantul, Yogyakarta dengan cara dipancing. Dalam rekaman CCTV, seorang wanita masuk ke dalam sebuah warung sembako.
dan makanan di Jalan Pramuka, Kisaran Asahan. Pelaku masuk layaknya pembeli dan mengambil barang yang ingin dibeli. Namun, pelaku menjalankan aksinya menutup pandangan pemilik toko dengan kardus. Pelaku dengan cepat mengambil satu karung beras dengan berat 10 kg dan disembunyikan di dalam baju daster yang ia kenakan. Pelaku membayar satu buah tisu. Pencurian ini baru terbongkar setelah pemilik warung kehilangan beras. Dia ambil tisu langsung dinaikannya apa ini kotak ini kan menitip beras inilah itu pertama kali tinggal satu turunkan kotak ini dinaikkan kotak. Apa nih kenapa sih kotak ini dinaikkan ibu ini gitu? Kalau dari rekaman CCTV dia disimpannya di mana Bu apanya? Jadi tidak apa dia lagi di bawah celana. Di bawah dasternya itu. Diduga pelaku beraksi tidak sendiri. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Dalam rekaman CCTV di Masjid Wirokerten, Bangun Tapan, Bantul, Yogyakarta, seorang pria mencuri uang di kotak amal dengan memancing. Kejadian ini diketahui warga. Karena merasa curiga, warga memberitahu ke pengurus RT. Namun, ketika sampai di masjid, orang yang dicurigai sudah tidak ada. Warga melakukan pencarian dan berhasil menemukan seorang pria tengah menghitung uang curian. Pelaku diamankan warga setelah ditunjukkan hasil rekaman CCTV. Pelaku mengakui telah mengambil sejumlah uang di kotak infak masjid. Pelaku diserahkan warga pada polisi. Kan pernah masuk ke dalam itu. Jadi itu teman waktu di dalam gitu? Tahu kasusnya begitu. Sudah berapa kali di penjara? 2 kali. Pelaku mengakui telah melakukan di beberapa masjid. Kalau untuk berapa kalinya, untuk pengakuannya sudah 2 kali. Kalau untuk yang kotak infak, tapi untuk pencurian yang lain ada lagi 1 kali. Jadi kalau untuk pencurian sebanyak 3 kali. Pelaku mengakui telah melakukan di beberapa masjid. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Bayi berusia 2 minggu terseret arus banjir di Sumatera. Bayi mungil ini akhirnya diselamatkan tim SAR dan dibawa ke tempat aman. Sementara kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Proses evakuasi bayi berlangsung dramatis dengan bantuan warga di lokasi kejadian. Sementara itu, aksi heroik prajurit TNI Angkatan Darat viral di media sosial. Sertu Igo Satria Gutomo dari Satuan Yon Arhanud 5 CSBY mengevakuasi seorang bayi dari banjir yang melanda wilayah Relet Timur Aceh Utara. Momen dramatis ini terjadi ketika wilayah tersebut terisolasi akibat banjir. Di Aceh Timur, sejumlah personil TNI Angkatan Udara mengevakuasi seorang ibu hamil. Evakuasi udara dilakukan setelah akses darat ke wilayah tersebut terputus akibat dampak bencana. Selain evakuasi medis, helikopter yang sama juga mendistribusikan logistik bagi warga terdampak di Kabupaten Gayo Lues serta Aceh Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah ibu jatuh pingsan saat antre BBM di SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sementara itu di Aceh Tengah, warga terdampak banjir dan longsor geruduk kantor bupati menuntut ketersediaan BBM dan sembako. Ibu ini jatuh pingsan saat antri di salah satu SPBU di Kota Pancambungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ia terkulai lemas tak berdaya setelah antri 3 jam namun tak juga kebagian BBM. Padahal yang ia hanya butuh 3 liter BBM untuk sepeda motornya. Rupanya korbannya bukan hanya 1 orang. Beberapa warga lain juga pingsan saat antri BBM di bawah terik matahari. Dapat minyak juga? Nah, berarti ini antriannya masih panjang, Bu, ya? Nggak dapat. Di Aceh Tengah, warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor menggeruduk kantor bupati. Mereka menuntut ketersediaan BBM dan sembako. Warga kecewa karena SPBU tidak melayani pembelian BBM.
Di hadapan warga, Bupati Haili Yoga menyatakan kondisi Aceh Tengah saat ini mengalami krisis BBM di SPBU sehingga hanya diperuntukkan untuk kendaraan yang mendistribusikan kebutuhan pengungsi di sejumlah kecamatan. Tim Liputan News melaporkan. 4 orang tewas, 5 lainnya terluka tersambar petir di kota Serang, Banten. Insiden mengerikan tersebut terjadi di area persawahan di Kampung Badamu Salam. Iki siapa menghalek? Iki menghalek itu siapa? Ya Allah, ini lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Rabbi subhanallah. Warga mengevakuasi korban yang tersambar petir di Kampung Badamu Salam, Serang, Banten. Tangis histeris keluarga tak terbendung saat korban terus berdatangan. Total ada 4 orang tewas dalam insiden ini, 5 lainnya terluka. Petir menyambar saat 9 warga berteduh di sebuah saung usai bekerja di sawah. Jumlahnya 9 ya, 4 meninggal dunia, 3 masih diobservasi, 2 dirawat di rumah. Nanti kita masih akan monitor lagi perkembangannya. Kalau memang perlu perawatan, tadi Pak Wali Kota sudah menyampaikan supaya diarahkan untuk dibawa ke rumah sakit. Dugaan sementara korban tersambar petir karena sebagian menggunakan ponsel saat berteduh. Hingga kini, polisi masih memeriksa kasus ini. Dari Serang, Banten, Bahasa Apriandi News melaporkan. Ular piton sepanjang lebih dari 3 meter bersembunyi di sela dinding rumah di Tuban, Jawa Timur. Sementara di Bondowoso, sapi bunting seberat 1 ton terperosok tangki septik. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tuban, Jawa Timur berjuang ekstra setelah menerima laporan warga adanya ular piton yang bersembunyi dalam rumah. Ular tersebut diketahui telah memangsa 4 ekor anak ayam. Setelah dilakukan pencarian, ular bersembunyi di celah dinding antara rumah warga. Petugas terpaksa menjebol dinding untuk membuka akses evakuasi. Setelah hampir 3 jam, petugas berupaya memaksa ular keluar dari lubang sempit tersebut sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Dia ada di tengah-tengah dinding antar rumah sama rumah tetangga, jadi agak lama untuk proses evakuasinya. Posisinya sampai kita jebol tembok. Ini ular sepanjang lebih dari 3 meter itu selanjutnya dibawa ke kandang penampungan di kantor Damkar Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Tim penyelamatan dari Damkar Bondowoso, Jawa Timur mengevakuasi sapi yang terjebak dalam lubang septic tank dari sebuah rumah di Desa Wonokusumo, Kecamatan Tapen. Petugas dibantu warga sekitar berjibaku mengevakuasi sapi jenis lemosin dengan katrol menggunakan tripod yang telah dikaitkan pada sapi yang beratnya diprediksi lebih dari 1 ton. Diketahui sapi yang tengah mengandung 9 bulan itu pertama kali ditemukan anak pemilik sapi yang tengah bermain. Usai 1 jam proses pengangkatan bersama warga sekitar akhirnya membuahkan hasil. Sapi berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup. Terus bekerja sama dengan warga sekitar karena tidak mungkin juga seluruh damkar untuk melakukan penarikan. Jadi kami diminta bantuan warga sekitar, ya alhamdulillah warga responnya juga baik. Akhirnya berjibaku kerjasama, akhirnya hewan bisa terangkat. Petugas mengimbau warga agar segera menutup septic tank agar tidak membahayakan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Viral, sejumlah orang terekam kamera drone saat membuang sampah di Sungai Berantas, Jombang, Jawa Timur. Setiap hari, 1 mobil sampah membuang sampah ke sungai tersebut. Kamera drone merekam aksi sejumlah orang membuang sampah dari atas jembatan Sungai Berantas di Desa Rejo Agung, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di tengah maraknya bencana alam yang terjadi di berbagai daerah, pria ini dengan santai membuang sampah dari mobil bak terbuka yang diterjunkan ke sungai. Tak hanya 1 atau 2 kantong, sampah yang mereka buang hingga 1 mobil. Bahkan sebagian sampah juga tampak terdapat darah. Menurut warga, para pelaku kerap membuang sampah yang diangkut dengan mobil penuh saat sore atau malam hari. Kami sementara ini belum bisa menyimpulkan ini dari mana, yang jelas dari selatan jembatan ya. Kalau dari selatan kan dari mana saja ya. Jadi kami berharap ini kami pengen ini bisa diketahui siapa pembuangnya supaya bisa menjadi pelajaran yang lain supaya tidak dijadikan cara yang sama. Buntut viralnya video, petugas kini memburu pelaku pembuang sampah ke sungai.
Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sebuah wahana edukasi berbasis teknologi LED Immersive 5D Experience dibangun di Sumedang, Jawa Barat. Wahana edukasi ini membuka kesempatan merasakan pengalaman baru dalam mengenal proses industri secara lebih dekat, interaktif, dan inspiratif. Wahana edukasi berbasis teknologi LED Immersive 5D Experience ini berada di pabrik Garuda Food Unit Sumedang, Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Rancaekek, kawasan industri Cimanggung. Wahana edukasi ini membuka kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk merasakan pengalaman baru dalam mengenal proses industri secara lebih dekat, interaktif, dan inspiratif. Coklatos X Quest dihadirkan sebagai sarana learning experience yang bukan hanya memberi informasi tetapi juga menumbuhkan rasa ingin tahu dan semangat eksplorasi generasi muda. Dirancang dengan konsep Industrial Learning Journey, pengunjung akan diajak berpetualang memasuki dunia Coklatos melalui Coklatos X Gondola. X Quest ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya dihadirkan di Surabaya, Jawa Timur. Bahwa brand-brand Garuda Food itu adalah brand-brand lokal yang akan mendunia. Kalau dulu kita seakan-akan konsumen kita bangga terhadap brand lokal, tapi saya akan membangun bahwa kalau bangga terhadap brand lokal. Menggunakan LED Immersive 5D Technology yang belum ada di Indonesia. Jadi senang banget dihadirkan pertama kali di Sumedang. Diharapkan Coklatos X Quest dapat menjadi alternatif sarana edukasi bagi keluarga, sekolah, komunitas, serta masyarakat luas sebagai destinasi wisata edukatif yang membanggakan Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews yang hari ini. Saya David Silahoy undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.